Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperkaya pemahaman kita terhadap tema bahwa membayar hutang itu lebih diutamakan dari bersedekah. Tema ini mari kita coba perkaya dengan beragam contoh agar menambah pemahaman kita dalam memahami tema ini. Fikih itu sendiri bersikap dinamis, tidak statis. Maka setiap hukum ini tidak terlepas daripada konteks maupun alasan yang ada. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Saudara-saudara, membayar hutang itu lebih diutamakan dari bersedekah. Ini dalam kasus seperti apa? Contoh, kita punya uang 3 juta. Yang 2 juta ini kita gunakan buat kebutuhan kita 1 bulan. Ada sisa 1 juta. Nah 1 juta ini kita pikir, satu sisi kita punya hutang 1 juta, di sisi lain ada masjid yang membutuhkan sumbangan, ada pesantren, ada juga anak-anak yatim yang minta pertolongan kita. Dalam kasus yang seperti ini, maka membayar hutang itu lebih diutamakan dari bersedekah kepada masjid, pesantren, atau anak yatim. Membayar hutang ini fardu ain, sementara bersedekah ke masjid, pesantren maupun anak yatim ini sunnah. Nah dalam konteks ini maka berlaku al-fardu afdalu minan nafli. Ibadah fardu lebih diutamakan daripada ibadah sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau kita misalkan lebih mendahulukan bersedekah daripada membayar hutang, ini ditolak, bahkan berhukum haram. Kasus yang kedua, kita punya hutang 3 juta. Sementara di saat yang lain kita pegang duit 100 ribu. Datang kepada kita seorang pengemis, minta makan. Kita kasih duit dia 50 ribu. Yang seperti ini bagaimana hukumnya? Maka kata para ulama yang seperti ini, memberi 50 ribu itu berhukum sunnah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena uang yang diberikan kepada pengemis tadi ini tidak signifikan untuk membayar hutang. Kalaupun dipakai membayar hutang, ini tidak bisa mencukupi. Maka dalam konteks seperti ini, bersedekah tetap disunahkan, karena uang yang kita berikan itu tidak mencukupi untuk membayar hutang. Ini kasus yang kedua. Ada kasus yang ketiga. Kita punya duit 50 juta. Sementara kita bingung, 50 juta ini apakah dibayarkan hutang 50 juta, apakah kita bayarkan untuk ibadah haji. Nah, mari kita telaah. Membayar hutang itu fardu ain. Ibadah haji ini pun fardu ain. Mana yang harus kita dahulukan di antara dua fardu ain ini? Maka kata Syekh Yusuf Qaradawi, membayar hutang ini lebih diutamakan. Kenapa? Karena membayar hutang ini fardu ain yang kaitannya dengan pelaksanaan hak orang lain. Sementara ibadah haji fardu ain dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak kepada Allah. Mendahulukan fardu ain hak kepada orang lain lebih diutamakan. Kenapa? Karena melaksanakan hak Allah ini lebih bisa ditolerir. Allah itu maha pengampun, maha penyayang, maha pemurah. Sementara hak orang lain ini lebih mendesak. Maka membayar hutang lebih diutamakan daripada ibadah haji. Saudara-saudara,
Dalam kaitannya dengan membayar hutang ini, saya pernah diceritakan kiai saya. Apa kata beliau? Di alam kubur sana ada dua orang yang sulit ruhnya diterima oleh alam kubur. Siapa saja mereka? Kata kiai bilang ke saya, yang pertama orang yang susah diterima atau bahasa Sundanya marakayangan. Ini biasa pada orang-orang yang mati bunuh diri. Yang kedua, yang ruhnya sulit diterima alam kubur, ini orang yang meninggal yang banyak hutang yang belum diselesaikan oleh keluarganya. Berkaitan dengan hutang ini sendiri, Rasulullah pernah sampaikan, orang yang mati syahid itu diampuni segala dosanya, kecuali ia yang belum bayar hutang. Artinya apa? Urusan hutang ini urusan hablum minanas, maka tidak bisa diselesaikan dengan cukup minta ampun sama Allah. Harus kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.